Cuman apa itu ya, buat menyambung aja lah, daripada saya nganggur, yang penting saya dapat pemasukan gitu. Dapat pemasukan gitu kan ya. Ini selama 2 minggu itu mungkin bisa disebutkan berapa sih yang didapat? Salam solidaritas, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama MPP Podcast SPK SPSI PT Multistrada, dan inilah pembicaraan kami. Pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan Bung Edi. Ya, Bung Edi ini adalah sekarang sudah menjadi PKWTT atau karyawan tetap, yang tadinya PKWT ya, karyawan kontrak gitu kan ya. Kita sharing-sharing aja, kita ngobrol santai gitu. Masuk di Multistrada dari kapan Bung Edi? Dari tahun 2017, itu di bulan di tahun pertengahan lah intinya ya. Terus kemudian setelah itu berarti bergabung dengan menjadi anggota serikat pekerja. Ya betul. Itu di kontrak kedua saya, kontrak tiga sorry. Setelah 6 bulan, setahun, terus dirumahkan setahun lagi, kontrak lagi setahun. Nah itu saya masuk di serikat pekerja. Masih karena kontrak, bergabung dengan serikat pekerja gitu. Kemudian setelah bergabung dengan serikat pekerja, bagaimana artinya dengan proses Bung Edi masih kerja, masih kontrak, apa yang dilakukan gitu waktu itu di serikat pekerja? Terakhir Setelah menjadi anggota serikat pekerja ya? Saya mengisi apa ya itu keluh kesah karena waktu itu saya tidak diajukan sama departemen. Karena ya ada hal-hal, ada catatan merah katanya gitu. Ada catatan merah. Berarti di karang tempat teman-teman, apakah Bung Edi sendiri atau ada bersama dengan teman-teman yang lain? Saya bareng sekitar dari 30 lebih orang ya. 30 orang lebih itu di kontraknya bersamaan? Beda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau saya kan 2 tahun 3 kali kontrak. 2 tahun 3 kali kontrak. Iya. Terus habisnya dengan teman-teman yang lain sekitar ada berapa orang sih? 30 orang lebih itu. Kalau proses ininya beda-beda kalau prosesnya. Yang paling lama itu sekitar orang 15 sampai 16-an orang gitu. Tapi durasi kontraknya, habis kontraknya bersamaan atau enggak? Bersamaan gitu kan ya. Nah, berarti setelah itu mengikuti proses. Dan itu kan bocah 35 orang. Nah, di 35 orang itu sekitar berapa bulan gitu itu dapat ini ya, dapat apa itu dari Bung Toto, dapat dari telepon. Nah, kalau itu dulu itu ada data nama tuh. Dipanggil lagi gitu kan. Nah, untuk yang sekitar 15 orang itu, nah itu tidak ada namanya, termasuk saya gitu. Nggak ada namanya? Saya tanyakan sama Bung Toto, kenapa kok nama saya nggak ada? Ya itu karena artinya begini, sudah habis kontrak gitu kan, berarti kan diputus dari perusahaan. Diputus kan gitu, diputus kontrak gitu kan ya. Kemudian berproses kan. Berproses itu setelah berproses gitu kan, otomatis tidak ada penghasilan. Betul, sudah tidak ada penghasilan, tidak ada yang tadinya gajian tiap bulan, berarti kan sekarang udah nggak ada penghasilan gitu kan, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan uang, sedangkan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari harus berjalan. Kemudian ya Bung juga punya anak, punya istri gitu kan ya, itu harus tetap berjalan. Bagaimana dapur tetap ngebul gitu kan, anak harus tetap jajan gitu kan, susu gitu. Nah, setelah itu menunggu proses gitu kan ya, apa yang dilakukan gitu setelah habis kontrak kan, berarti ini mengikuti proses, ada butuh waktu, yang di situ ada waktu gitu kan, sedangkan penghasilan udah nggak ada. Nah, waktu itu emang saya udahlah, mikir saya udah habis di sini gitu kan. Nah itu dalam 3 hari saya harus ngosongin kontrakan, karena buat apa saya tinggal di kontrakan ini lama-lama gitu kan. Tadi yang kontrak di sini berarti? Kontrak sama istri sama anak. Nah dalam waktu 3 hari ini saya harus ngosongin tuh barang-barang di kontrakan yang sangat penuh ya. Saya jualin semua.
3 hari laku semua saya jual, saya langsung cabut dari Cikarang. Berarti setelah habis kontrak, habis sudah tidak bekerja. Tadinya kontrakan ada anak, ada istri, gitu kan, ada barang-barang. Karena sudah tidak ada pemasukan, artinya barang-barang dijual. Apa aja yang dijual? Ya kayak TV, kulkas, lemari, perabotan apa itu? Perabotan dapur ya. Semua seisinya, nggak ada yang saya bawa pulang itu. Motor saya jual semua isinya. Motor juga karena di sini saya udah apa itu udah nggak ada apa harapan ya, karena udahlah saya pengen ninggalin Cikarang katanya gitu kan, kata istri. Udah nggak kerja lagi ngapain gitu kan. Kita emang berat banget awalnya itu saya ninggalin Cikarang karena saya udah biasa itu. Udah 5 tahun saya di Cikarang itu. Habis itu saya tinggalin di Cikarang karena ya itu tadi saya nyampe di Lampung, ini singkat cerita ya. Saya singkat cerita nyampe di Lampung itu sebulan bahkan lebih, 2 bulanan. 2 bulanan itu saya itu bingung. Karena ya selama saya lulus sekolah itu kan dan merantau dari tahun 2012 ya. Dari 2012. Ya, 2012 itu saya lulus kuliah itu emang biasa saya nggak di kampung gitu. Emang biasanya saya merantau. Nah, setelah ini saya kayak berada di kampung sendiri, itu berada kayak gimana ya? Kayak bukan di kampung sendiri gitu. Bahkan di rumah aja saya bingung saya mau ngapain ini gitu kan. Saya ke sono ke sini karena emang saya dilahirkan dari keluarga tani ya. Ya saya serabutan kerjanya ngebantuin orang tua gitu kan. Ya buat ke sawah, nyangkul lah apa aja intinya. Cuman kesini itu semakin, karena kan kalau kerja di kampung itu kan harus ngandelin uang panen ya kan. Nah sedangkan biasanya kita juga megang uang bulanan gitu kan yang cukup. Setelah habis kontrak, betul. Berarti barang-barang dijual, kemudian anak sama istri dibawa pulang kampung. Pulang ke Lampung. Pasti dong. Pulang ke Lampung ya. Iya. Ke kampung gitu kan ya. Nah di kampung usaha apa? Nggak ada usaha saya sebenarnya. Nggak ada usaha. Emang saya sebelumnya emang dari bulan pertama bulan kedua itu masih kebingungan bener mau ngapain ini saya itu gitu kan. Tapi saya masih nyimpen itu kontaknya Bung Toto gitu kan, teman-teman kawan kita yang dari sini gitu. Nah itu terus waktu saya di kampung, selama saya di kampung sebulan 2 bulan itu bisa dibilang di rumah aja gitu, tapi enggak diem, ini otak ini enggak diem. Ini mau ngapain ini, saya mau ngapain, ya udah paling kalau emang lagi lagi benar-benar pusing gitu, ya udah saya bawa cangkul bawa arit gitu kan. Karena saya juga dari orang tani ya, keluarga tani, jadi kesibukan orang di rumah ya saya jalanin gitu. Ya sewaktu-waktu kalau ada, seiringnya selama 2 bulan itu terus ke 3 bulan itu saya udah mulai kerja gitu kan. Itu waktu itu saya ingat banget itu ikut diajak di kuli bangunan. Nah, sebenarnya emang saya belum pernah itu. Belum pernah ngerjain pekerjaan yang begitu, tapi saya akan jalanin gitu. Saya akan saya jalanin ya lumayan lah gitu kan. Ada aja terus yang penting ada pemasukan ya. Ada pemasukan gitu. Kesini lagi terus lagi saya jalanin itu terus. Ternyata ya kuat juga gitu. Yang penting niat saya kerja gitu aja udah, yang penting kerja. Saya nggak mikirin bayar berapa ini berapa, yang penting saya kerja pasti dibayar gitu. Ya, yang penting ada pemasukan. Ada pemasukan. Biarpun tidak sebanding gitu dengan pengeluaran saya gitu kan. Emang kerja 2 hari habis untuk seminggu gitu kan. Kerja sehari bahkan habis untuk sehari gitu kan. Ya, gitu. Itu yang kadang saya benar-benar bingung ya karena nggak biasa hidup di kampung gitu kan. Biasanya saya dari tahun 2012 itu merantau, kerja di PT-PT gitu kan, di perusahaan-perusahaan, terus balik lagi ke kampung.
bener itu bener-bener saya bener-bener bingung saya mau ngapain, tapi karena saya itu niatnya kerja ya udah ikutin apa aja saya kerjain, bahkan apa itu jual apa ya, saya memulai itu di bulan keempat. Saya di bulan keempat itu mulai belajar di dalemin di pertanian. Nah ini yang saya ceritain ini bener-bener real ya. Saya itu dulu belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube untuk pertanian. Oke. Nah, di kampung saya itu belum ada apa itu petani California, pepaya California. Nah, itu saya nyoba, saya cari di situs-situs web yang jual bibit itu dari mana. Saya akhirnya dapat dari IPB karena itu udah ada nama di Bogor kan, California ditemukan di Bogor. Nah, saya ambil dari situ, saya kirim, saya tanam. Itu sebelum saya tanam itu udah ada lahan itu yang tanamannya juga karet gitu kan. Itu saya pulang terpikir untuk nanam pepaya, saya habisin itu pohon karet tebang. Nah, karet kan menghasilkan. Emang dibikin kalau orang bilang mah kamu gila ya, kamu nggak pernah tani apa itu bisa nebangin pohon karet bapakmu gitu kan. Enggak, karena setahu saya Sumatera itu mayoritasnya itu karet, kopi, sawit ya, gitu kan gitu. Nah, ini pohon karet semua ditebang. Diganti pepaya. Nah, kenapa kok saya tebang ya kan? Saya terus terang waktu saya pulang ke kampung, saya cuma ada lahan itu gitu kan. Saya nggak bisa kalau nggak saya tebang saya nggak bisa ini berkembangnya. Terus kalau di karet itu waktu saya tinggalin itu di tahun 2012, ingat banget itu waktu merantau itu harganya sekitar 13 ribuan. Itu udah cukup lumayan lah ya kan untuk dapur gitu. Tapi setelah saya pulang kampung ke sini setelah saya pulang kampung ke sini kok harga karet udah mulai sekitar 6 ribuan gitu. Ya udah saya putusin untuk bicarain sama bapak, udah pak tebang aja, mau ganti pepaya gitu, walaupun memang background saya bukan dari petani ya, tapi kayak saya ada niat saya untuk belajar. Ya, jadi itu setelah berapa lama pas pulang kampung kita habis kontrak, berarti kan pulang kampung nih gitu kan ya, tadi usaha nanam pepaya lah, terus bangunan dan lain sebagainya, itu sudah berapa lama sih dari habis kontrak, dari pindah dari Cikarang berapa lama? Sekitar 4 bulanan. 4 bulan. 4 bulanan saya ditekunin di pepaya ya kan. Nah, saya tekunin di pepaya. Nah, yang mulai ada gambaran, yang udah mulai ada gambaran itu setelah saya menanam pepaya itu ternyata kok malah penduduk situ itu pengen nanam. Nah, akhirnya saya buka itu. Buka pembibitan. Nah, itu dengan harga satu batang itu 5.000. Terus kenapa kepikiran untuk semuanya harus dijual ya, kulkas, kemudian tadi TV, termasuk motor juga gitu dijual gitu kan ya? Karena saya berpikir kalaupun saya tinggal di kontrakan ini, otomatis saya harus bayar terus kontrakan, dan saya nggak tahu proses ini sampai kapan gitu. Tadi ada kulkas, ada TV, ada termasuk motor gitu kan ya? Itu dijual semuanya gitu. Itu untuk apa sih? Itu. Ya untuk saya untuk pergi ke Lampung, untuk menghidupi keluarga. Iya betul, ya itu yang saya maksud dalam arti tabungan selama 2 bulan itu buat nyambung 2 bulan itu. Tapi setelah itu habis saya udah mulai kebingungan ini. Saya harus kerja apa ini yang bisa buat menghasilkan sehari-hari gitu kan. Nggak ada pekerjaan lain kah selain itu? Kalau pekerjaan sih ada, cuman kan buat duitnya itu loh yang buat sehari-hari itu gitu. Ya. Itu setelah berapa lama? Habis sudah nggak kerja gitu kan ya? Itu dijual semua sudah berapa lama? 2 bulan sekitar. 2 bulan setelah nggak kerja. Itu habis dijualin semua. Udah habis itu duitnya udah kepakai semua. Nah, habis itu saya di kampung itu mulai berpikir usaha apa tanpa harus pikir panjang ya saya itu, karena langsung belajar dari media itu. Dari sebuah media. Saya langsung menuju ke pertanian. Ya,
itu kan berarti usaha yang dilakukan gitu selama menunggu proses, sudah tidak ada pekerjaan lain gitu. Betul. Maksud saya yakin nggak dengan proses yang dilakukan gitu kan ya, yang dilakukan gitu kan ya, ini di luar harus bertahan gitu kan ya. Kenapa nggak berpikiran apakah yakin dengan proses ini gitu kan ya, karena waktunya sudah tidak lama, apakah ada berpikiran untuk mencari pekerjaan lain gitu, atau berpikir ya sudahlah, apa yang bisa saya lakukan di kampung ya saya lakukan dulu sambil menunggu proses. Ya itu bagaimana? Saya untuk itu saya lakukan apa yang buat kesehari-hari itu yang kira-kira menghasilkan itu saya lakukan. Cuman untuk masalah proses ini itu saya yakin biarpun ini proses nggak tahu sampai kapan, karena Bung Toto sendiri waktu saya mau pulang kampung saya tanyakan, Bung, ini proses saya ini akan sampai kapan? Yang namanya proses itu nggak akan bisa diukur sampai kapannya gitu. Siap. Kamu siap nggak untuk mengikuti proses ini? 3 tahun siap nggak kamu? Saya cuma bilang siap kayak gitu. Ya, artinya kan dari teman-teman yang lain tuh banyak ya yang barengan Bung Edi gitu kan ya. Tentu juga yang dilakukan pasti berbeda-beda Pak. Karena ternyata menunggu proses itu kan ya, kita tadi ya sudah disampaikan gitu dengan sudah tidak tahu sampai kapan gitu kan prosesnya. Kemudian teman-teman juga harus tetap menunggu kabar gitu kan ya. Pertanyaan saya gini, bagaimana dengan istri, dengan anak, sedangkan Bung sendiri kan sudah tidak ada penghasilan tetap gitu kan ya. Penghasilan tetap dalam arti yang diterima setiap bulannya, yang tadinya rutin tiap bulannya gitu kan ya. Terus sekarang itu kerja bisa dibilang ya apa yang bisa dilakukan gitu kan ya. Buat respon dari istri bagaimana? Istri atau anak gitu kan ya. Kalau istri sih buat saya sih dia nggak ini sih ya sama saya juga, karena saya nggak kerja ya gitu. Malah saya yang bikin dapat dorongan untuk kerja, untuk cari penghasilan buat sehari-hari itu karena saya melihat istri gitu. Kalau saya kayak gini terus gitu kan, ini gimana gitu anak saya, istri saya. Jadi dari situ saya mulai membuka pembibitan gitu. Alhamdulillah itu ya cukup gitulah. Ya cuman kalau buat sehari-hari nyambung sehari-hari, alhamdulillah cukup. Artinya istri nggak pernah komplain gitu. Kok yang tadinya ada penghasilan gitu kan ya, terus sekarang nggak ada penghasilan gitu? Alhamdulillah enggak sih, kalau istri enggak, karena istri juga gini, dia malah sering yang sering menanyakan itu kabar, coba apa itu komunikasi di grup gitu kan. Karena saya juga waktu itu sinyal juga di sana juga emang agak susah ya, kalau emang jaringannya emang yang di Telkomsel gitu kan. Coba cari kuota gitu kan, cari kuota besok kerja nih misalkan dapat penghasilan gitu buat beli kuota. Kita selalu menanyakan kabar terutama sama Bung Toto ya. Berarti komunikasi tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Cuman gitu. yang saya nggak tahu itu kan prosesnya sampai kapan kita nggak tahu. Ya, kan kita tahu kabar. Tapi kalau untuk orang-orang yang di Bekasi dan sekitarnya, dia selalu ini sama Bung Toto kumpul ya. Kita cuma bisa monitoring lewat media gitu kan ya. Nah, artinya barang-barang udah habis semua ya, udah habis semua dijual gitu kan ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu kan ya, untuk keluarga gitu. Nggak sayang dijualin semua, itu kan hasil kerja gitu kan ya. Iya sih, kalau waktu itu emang saya ngejual itu saya belinya dulu segini gitu kan. Tapi kalau saya diemin di sini, ini kontrakan harus tetap bayar terus gitu. Jadi ya toh kalau kita tahu nih dari pihak pengurus nih yang ngurusin kita ini ngomong sebulan lagi gitu kan, itu kan udah pasti itu nggak mungkin saya jual gitu. Karena saya itu nggak tahu yang namanya proses itu, kata Bung Toto itu sampai kapan, bahkan 3 tahun kata dia. Ya udah, makanya saya jualin itu ya buat nyambung kesehari-harian itu. Gitu. Optimis dengan prosesnya, dengan proses yang ada ya, gitu ya. Walaupun berapa lama, karena nggak tahu gitu kan berapa lama prosesnya gitu. Kalau masalah apa itu saya itu proses itu sampai kapan saya nggak tahu. Tapi intinya
saya ini pengen tahu kejelasannya proses saya gitu. Tapi ya dengan kesabaran saya gitu kan, saya ikutin proses ini, saya selalu monitoring sama teman-teman, sama Bung Toto. Ya hasilnya seperti ini gitu. Terus dengan teman-teman yang lain komunikasi nggak? Komunikasi terus itu. Kita kan dulu ada 35 orang yang tadi saya ceritain. Itu yang sebagian itu beberapa bulan itu udah balik lagi, dia udah diangkat gitu. Itu yang bikin saya yakin lagi gitu. Lebih termotivasi. Lebih termotivasi sama PUK sendiri gitu kan. Teman-teman saya aja bisa balik lagi gitu kan. Masa saya enggak gitu kan. Cuman kan buat saya pribadi itu nggak tahu sampai kapan gitu, karena di situ juga nama saya itu ada catatan merah gitu. Catatan merah gimana? Waktu itu saya pernah sempat kena SP. Kena SP, surat peringatan. Iya betul. Itu saya kena SP waktu itu lagi membawa forklift ya. Itu forklift itu numbur kalau bisa nyenggol besi itu penyok gitu kan. Saya disuruh tanda tangan kertas selembar kertas itu saya tanda tangani gitu. Ya maksudnya dengan komunikasi dengan teman-teman yang lain kan sama-sama nunggu proses gitu kan ya. Teman-teman yang lain saling cerita nggak sih selama proses itu mereka ngapain aja? Mungkin ada yang sama seperti Bung Edi ya petani, mungkin ada yang berjualan juga gitu ya. Teman-teman komunikasi dengan teman-teman yang lain seperti apa? Kalau bisa dibilang itu yang di Bekasi ya, saya nanyain teman-teman, coy gimana kabarmu gitu kan, kerja apa sekarang gitu kan, ya sama gitu, dia juga, karena saya juga yang saya tanyakan itu, yang saya monitoring itu dia juga udah punya keluarga gitu, dia juga butuh pemasukan gitu buat sehari-hari. Ternyata dia juga nggak nunggu proses itu, nggak diem gitu, dia juga kerja serabutan kayak kuli bangunan dan sebagainya gitu kan. Terus dari istri gitu kan ya. Kalau dari orang tua bagaimana? Masih punya orang tua kan? Masih, alhamdulillah. Nah dari orang tua sendiri gimana? Ini kan prosesnya nggak tahu, yang tadi nggak tahu sampai kapan gitu kan ya. Tanggapan dari orang tua seperti apa? Sering menanyakan gimana nasibmu di Cikarang gitu kan. Karena waktu itu saya bilang itu saya lagi masih menaruh nasib, masih berharap gitu kan. Masih berharap ada ada inilah keinginan mau balik lagi gitu. Cuman saya nggak tahu sampai kapan gitu kan. Saya cuman percayain itu sama pengurus. Terus dari orang tua ada nggak sih, udahlah ngapain sih nungguin gitu, cari kerjaan yang lain gitu, atau seperti apa? Ada nggak orang tua yang mungkin yang disampaikan orang tua suruh cari kerja lain atau apa gitu kan ya? Atau orang tua udahlah ngikutin aja kayak gimana gitu kan ya? Kalau orang tua sih cuman bilang ke saya sih gini sih, jalanin aja gitu kan, yang penting kamu itu mau kerja gitu aja udah. Itu ya udah, saya kerja buat nungguin proses itu. Kalau emang kamu yakin akan sampai kapan itu, tapi jangan diam gitu. Kamu harus kerja buat nyukupin sehari. Emang dari awal saya juga nggak diem gitu. Ya. Artinya orang tua mendukung penuh gitu kan ya. Penuh dan mendoakan juga itu orang tua. Nah itu yang paling penting gitu. Doa orang tua paling penting gitu. Kemudian juga kita berbicara. Ini kan prosesnya Bung Edi kan berbeda dengan teman-teman yang lain. Betul. Tadi kalau nggak salah sampai 8 bulan ya? 8 bulan proses gitu kan ya. Apa sih kendalanya bisa sampai selama itu gitu kan ya? Kendalanya sebenarnya di catatan merah. Catatan merah yang tadi SP tadi gitu kan ya? Sebetulnya kalau saya tidak ada catatan merah itu SP atau SP itu, mungkin saya cuman 3 bulan 4 bulanan saya udah balik lagi sini, diangkat menjadi karyawan tetap. Karena ada kendala itu, jadi proses saya lama ya. Saya tertarik ke ini tadi yang dilakukan gitu setelah tadinya kan bekerja di Cikarang di pabrik nggak ada penghasilan per bulan gitu, terus kemudian karena tidak ada penghasilan gitu, tahu-tahu tadi semua barang-barang dijual, terus balik ke kampung gitu kan ya, bertani, bangunan gitu kan ya, seperti itu.
berapa lama itu proses yang dikerjakan ya bertani tadi ya bangunan yang gitu. Biasanya nggak saya kerjain. Iya, yang biasanya nggak pernah dikerjain. Nggak pernah saya kerjain itu saya lakuin itu selama kurang lebih 6 bulanan saya itu begitu. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu bertani. Bertani ya sambil jual beli itu pembibitan itu. Oh. Terus selain bertani tadi juga bangunan berapa lama? Bangunan itu saya nggak lama ya, itu ikut bangun itu kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu bangunan. 2 mingguan. Habis itu saya terus berpikir beralih ke pembibitan itu. Bangunan tadi apa ngerjain apa? Tadi Itu bikin ini emang dari desa itu ada program tuh bikin jalan ya kan, jalan apa ya namanya, diselokan itu dicor gitu kan. Saya kuat cuman 2 minggu itu 2 mingguan lah. 2 minggu. 2 mingguan itu. Terus yang dari bangunan tadi cukup nggak? Yang dihasilkan kerja dari bangunan buat memenuhi kehidupan? Kalau dibilang masalah cukup sih, saya nggak pernah ada cukupnya sih sebenarnya. Cuman apa itu ya, buat menyambung aja lah, daripada saya nganggur. Yang penting saya dapat pemasukan gitu. Dapat pemasukan gitu kan ya. Ini selama 2 minggu itu mungkin bisa disebutkan berapa sih yang didapat? Kalau mau apa namanya ya cerita ya nggak apa-apa gitu kan ya. Ini kan kita apa namanya buat memenuhi kebutuhan gitu kan ya. Itu benar-benar kerjaan yang benar-benar nggak pernah saya lakuin. Saya coba lakuin ya. Itu bisa dibayangkan mungkin ngecor, tahu kan ngecor? Nah, itu kalau nggak pakai mesin, pakai cangkul gitu kan, beratnya kayak gimana? Itu dari jam 7:30 sampai jam 5 itu gimana rasanya? Dari 7:30 pagi sampai jam 5 sore. Itu dapat, saya kan ikutnya harian. 70.000. 70.000 per hari. 70.000. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu saya lakuin.